Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dalam rangka mempererat sinergi antara aparat keamanan dan organisasi masyarakat, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, bersama Dandim 1408 Makassar, Kolonel Infanteri Franky Susanto, menggelar kegiatan silaturahmi dengan sejumlah ormas di Kota Makassar. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Turut hadir dalam kegiatan ini Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Asdar, serta Kasat Binmas AKBP Haris Mansani bersama perwakilan ormas seperti Pandewa Pating Aloang, Laskar DI1, Laskar Barosalo, Daengguard, LSMG MBI, Pakut Terbang, dan Jolosari. Dalam kesempatan yang sama, Dandim 1408 Makassar, Kolonel Infanteri Franky Susanto menegaskan komitmen TNI dalam mendukung penuh langkah Polrestabes Makassar demi terciptanya keamanan bersama. Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif untuk mempererat sinergitas antara TNI, Polri, Ormas, hingga media massa dalam menjaga suasana kota yang aman dan damai. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat, diharapkan Makassar tetap menjadi kota yang kondusif dan damai. Humas Polresta Makassar Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mempererat sinergi antara aparat kepolisian dan tokoh adat, Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati bersama Kapolsek Negara menggelar kunjungan silaturahmi ke Puri Agung Negara. Pertemuan ini menjadi simbol keharmonisan dalam menjaga keamanan dan kelestarian budaya lokal. Dalam suasana hangat penuh makna, Kapolres Jemberana didampingi Kapolsek Negara disambut langsung oleh keluarga besar Puri Agung Negara. Kunjungan ini bukan hanya bentuk silaturahmi, namun juga langkah nyata membangun komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas wilayah. Puri Agung Negara sebagai simbol kebudayaan dan kearifan lokal menyambut baik kunjungan ini. Kehadiran aparat keamanan dinilai sebagai bukti nyata komitmen menjaga kedamaian dan identitas budaya Bali, khususnya di Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Kunjungan silaturahmi ini menjadi penegas komitmen bersama antara aparat kepolisian dan masyarakat adat demi terciptanya Jemberana yang aman, damai, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Berikutnya, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar doa bersama dengan Yayasan Anak Yatim di Masjid Al-Aman Polda Jawa Barat pada Selasa pagi. Dan berikut laporan dari personel Humas Polda Jawa Barat Bribda Muhammad Al-Fikri Reza. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH memimpin kegiatan doa bersama dengan Yayasan Anak Yatim dan personil Polda Jawa Barat. Doa bersama ini dilaksanakan sebagai wujud syukur sekaligus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, keselamatan, serta terhindar dari segala bentuk perpecahan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan memimpin langsung upacara kegiatan bersama dengan Yayasan Anak Yatim di Masjid Al-Aman Mapolda Jawa Barat. Doa bersama ini dilaksanakan sebagai wujud syukur sekaligus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, keselamatan, serta terhindar dari segala bentuk perpecahan. Kehadiran anak-anak yatim bersama jajaran kepolisian turut menambah kehusyukan suasana. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan bahwa kegiatan spiritual ini menjadi pengingat bagi seluruh personil Polri untuk selalu dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu, serta menjadikan doa sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan keamanan di Indonesia. Kegiatan doa bersama ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dan sebagai bentuk upaya untuk terus mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kedamaian bangsa. Sekian dari Polda Jawa Barat, saya Bribda Fikri pamit undur diri dan salam presisi. Mahasiswa yang tergabung dalam PCPMI Ngawi dan Aliansi BEM Ngawi menggelar aksi damai bertajuk Ngawi in Solidarity di depan kantor DPRD Kabupaten Ngawi. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah bersikap tegas dan solutif atas berbagai persoalan bangsa.
Dalam audiensi, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah bersikap tegas dan solutif atas berbagai persoalan bangsa, memberikan perhatian bagi korban ketidakstabilan unjuk rasa, mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya pemberantasan korupsi, mengecam provokasi anarkisme dan adu domba, dan meminta lembaga negara independen menjaga hak konstitusional warga negara. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti ke tingkat atas. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas wilayah Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon mengatakan bahwa kegiatan aksi damai berjalan lancar, aman, dan tertib. Jajaran Polres Kutai Kartanegara berhasil mengawal jalannya aksi damai yang digelar oleh Aliansi Kutai Kartanegara Menggugat. Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara pada Senin 1 September 2025 tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam mengamankan hak kebebasan berpendapat masyarakat. Sejak awal pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, memastikan bahwa aspirasi publik tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan. Aksi damai ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Di bawah pimpinan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar yang turun langsung ke lapangan, para petugas menunjukkan sikap yang simpatik dan mengedepankan komunikasi dua arah. Pendekatan ini berhasil menciptakan suasana yang kondusif di mana mahasiswa dapat leluasa menyampaikan tuntutannya. Tidak ada tindakan represif yang dilakukan dan mencerminkan pemahaman mendalam aparat terhadap esensi dari aksi damai. Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan beragam tuntutan yang menyentuh berbagai isu strategis, mulai dari sektor pendidikan, kebijakan daerah yang dinilai tidak pro rakyat, hingga tuntutan reformasi di lembaga hukum. Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang TNI. Aksi ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Tindakan ini merupakan simbol dari penerimaan aspirasi yang telah disampaikan oleh aliansi mahasiswa. Setelah nota kesepahaman ditandatangani, masa aksi membubarkan diri secara tertib dan damai. Momen ini menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur dialogis dan damai dapat mencapai hasil yang positif bagi semua pihak. Kapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan dengan pendekatan dialogis dan pelayanan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat. Keberhasilan pengamanan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan produktif. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar bersama Dandim 0906 KKR Letkol Korps Zeni Damai Adi Setiawan memimpin langsung patroli gabungan skala besar pada Minggu 31 Agustus 2025. Berikut informasi selengkapnya. Patroli gabungan untuk menjaga keamanan wilayah ini dimulai pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, menyusuri sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Rute utama dari patroli ini meliputi Mako Polres, Jalan Walter Monginsidi Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Jalan Patin, Jalan Pesut, Jalan Mangkunegara dan kembali ke Mako Polres sebagai titik akhir. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor dari unsur Forkopimda TNI Polri, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dishub, BPBD, PMI, hingga unsur pengamanan legislatif, dan komunitas masyarakat. Total personel yang tergabung mencapai puluhan dari berbagai satuan. Kapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa kehadiran aparat gabungan di lapangan bukan semata menunjukkan kekuatan,
tetapi juga menjadi bentuk nyata sinergitas dan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan serta ketertiban wilayah. Senada dengan itu, Dandim 0906 KKR Lektol Korps Zeni, Damai Adi Setiawan menyampaikan bahwa patroli gabungan menjadi bukti kesiapan unsur pengamanan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtipas. Kegiatan ini juga bagian dari komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kehadiran nyata di lapangan. Salah satu titik fokus patroli adalah pengecekan pengamanan di sekitar gedung DPRD Kutai Kartanegara, memastikan situasi tetap kondusif menjelang kegiatan penyampaian aspirasi oleh elemen masyarakat pada hari berikutnya. Patroli gabungan ini berakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dalam situasi aman, tertib, dan tanpa kendala. Warga sekitar menyambut baik kehadiran aparat dan berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.